Bagaimana ente mengkiaskan antara Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dengan ente? Nggak ada alaqahnya di sini. Nggak ada hubungan sama sekali. Tapi kalau dikiaskan Abu Bakar dengan Umar masih bisa dikias. Utsman dengan Ali masih bisa dikias. Karena ada hubungan. Karena mereka orang yang diperintahkan untuk kembali. Lah ente nggak ada diperintahkan untuk kembali, kok bisa kias ke Abu Bakar ente? Alaqahnya di mana di sini? Hubungannya di mana? Oh, sama-sama manusia. Wah, kalau begitu kacau jadinya. Nah, seperti ini jadinya. Kalau menjelaskan rukun qiyas saja masih pakai istilah muqayyis dan muqayyis alih, padahal tidak ada ulama yang menjelaskan rukun qiyas seperti itu. Menjelaskan qiyas, maka ketika menjelaskan masalah qiyas, contohnya kayak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Beberapa kali saya sudah mengomentari Pak Haris Abu Naufal ini ketika beliau menjelaskan tentang qiyas pakai istilah muqayyis dan muqayyis alih. Dari sini dapat kita pahami bahwa sebenarnya dia memaksakan diri untuk menjelaskan qiyas. Masalah istilahnya saja sudah salah seperti itu, dan ini tidak pernah ada ulama sebelum Pak Haris yang menjelaskan bahwa hukum atau rukun qiyas itu adalah muqayyis dan muqayyis yang alih. Jadi bacanya saja sudah salah, maka ketika memberikan contoh jadi hancur seperti ini. Pak Haris Abu Naufal, jadi sudahlah, jangan memaksakan diri Pak Haris. Kalau belum paham betul tentang apa yang akan Anda sampaikan, Anda jangan sampai berani untuk tampil untuk menjelaskannya. Ingat penjelasan Syekh Ahmad Al-Misri ketika diwawancarai oleh Harry Pras, ya Pak Harry Pras masih ingat? Apa kata beliau? Jangan berani tampil kalau belum paham betul, jangan berani tampil. Jadi lelucon kan? Seperti ini. Lah Anda mana dalil Anda harus kembali kepada Anda? Satu hal. Hal yang kedua, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengumandangkan adzan 2 kali, atau ketika Abu Bakar mengumpulkan mushaf yang tidak pernah terkumpul di zaman Rasulullah SAW, tidak ada satupun para sahabat yang mengingkarinya. Tidak ada pengingkaran sahabat. Itu adalah apa? Ijma. Rasulullah mengatakan, la tajma ummati ala dhalalah. Umatku tidaklah bersatu di atas kesesatan. La tajma'u ummati ala dhalalah. Ya, dengan entengnya bilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tajma'u ummati ala dhalalah. Ya sudah, coba lanjut dulu Pak Haris, gimana? Lah pertama ente, satu, tidak ada dalil kita harus kembali kepada ente. Bagaimana ente mengkiaskan antara Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dengan ente? Nggak ada alaqahnya di sini. Nggak ada hubungan sama sekali. Tapi kalau dikiaskan Abu Bakar dengan Umar masih bisa dikias. Utsman dengan Ali masih bisa dikias. Karena ada hubungan. Karena mereka orang yang diperintahkan untuk kembali. Lah ente nggak ada diperintahkan untuk kembali, kok bisa kias ke Abu Bakar ente? Alaqahnya di mana di sini? Hubungannya di mana? Oh, sama-sama manusia. Wah, kalau begitu kacau jadinya. Nah, inilah kacaunya jika Anda belum paham tentang maslakul qiyas, kemudian Anda memaksakan diri coba-coba untuk membahas masalah qiyas di depan jamaahmu, akhirnya Anda menyatakan istilah muqayyis dan muqayyis alih, kemudian memberikan contoh, dan contohnya itu pun hancur lebur tak karuan. Dan ini tidak pernah dicontohkan oleh ulama sebelum Anda. Ingat begini Pak Haris, orang yang menyatakan atau ulama yang menyatakan adanya bid'ah hasanah bukan berarti mengkiaskan dirinya dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Utsman, dengan Sayyidina Ali. Tidak Pak Haris, itu namanya istidlal atau istimbat terhadap apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Misalnya, kita berlandaskan adanya bid'ah hasanah karena dalil ada kaul pernyataan dari Sayyidina Umar bahwa sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Itu Pak Haris. Nah,
Ini bukan berarti orang yang menyatakannya atau ulama yang menyatakannya atau kami yang menganggap adanya bid'ah hasanah berarti bukan berarti kami menyamakan diri kami dengan Sayyidina Umar. Bukan berarti kami mengkiaskan kami dengan Sayyidina Umar. Benar, memang tidak ada alakohnya. Lalu siapa yang bilang itu mengkiaskan, Pak Haris? Hanya Anda yang menyatakan itu contoh. Contoh yang Anda gunakan ini tidak pernah digunakan oleh contoh-contoh ulama sebelumnya. Tidak pernah dicontohkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Hanya Anda, Pak Haris. Tidak ada kok ulama yang menyatakan, kalau ada orang yang menyatakan bid'ah hasanah berarti menganggap dirinya dikiaskan dengan Sayyidina Umar, dirinya dikiaskan dengan Sayyidina Abu Bakar. Tidak ada. Nah, kenapa ulama menganggap adanya bid'ah hasanah? Imam Syafi'i menganggap adanya bid'ah hasanah, termasuk Ibnu Taimiyah juga menganggap adanya bid'ah hasanah karena berdasarkan hadis, berdasarkan asar pendapat qaul dari Sayyidina Umar yang menyatakan sebaik-baiknya bid'ah ini. Jadi Anda pahami, Pak Haris, apa sih yang disebut dengan qiyas? Apa sih yang disebut dengan istimbat hukum atau istidlal dengan hadis, dengan asar, dengan Al-Quran? Pahami ya, Pak Haris? Justru ya, dari qaul Sayyidina Umar inilah ulama beristimbat hukum bahwa ternyata ada bid'ah hasanah. Mau bukti? Ini pendapat Ibnu Taimiyah sendiri, Pak Haris. Silakan Pak Haris Anda buka kitabnya Ibnu Taimiyah, Majmu'atul Fatawa, juznya yang ke-20 ya Pak Haris. Nah, di sini Ibnu Taimiyah menjelaskan wa min huna yu'rafu dalalu man ibtada'a tariqan aw i'tiqadan sa'ama annal imana la yatimmu illa bihi. Dari sini kita tahu kesesatan orang yang berbuat-buat, mengada-ngada dalam satu thariqah, jalan atau i'tiqad, keyakinan yang menyangka bahwa iman itu tidak sempurna kecuali dengan thariqah atau i'tiqad tersebut. Ma'al ilmi bi anna Rasul lam yadhkurhu. Dia tahu bahwasanya memang Rasul tidak pernah menyebutkan hal tersebut. Akhirnya Ibnu Taimiyah menjelaskan wa ma khalafan nususa fa huwa bid'atun bittifaqil muslimin. Yang menyalahi terhadap nas ini bid'ah berdasarkan kesepakatan orang Islam, ulama-ulama Islam. Wa ma lam yu'lam annahu khalafaha faqad la yusamma bid'atan. Yang masih belum diketahui apakah ini menyelisihi terhadap nas, ini tidak bisa disebut bid'ah, Pak Haris. Sehingga Imam Syafi'i berkata, jadi Ibnu Taimiyah mengutip pernyataannya Imam Syafi'i kemudian untuk memperkuatnya. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata rahimahullah, al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun khalafat kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa ataron an ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu, bid'ah yang menyelisihi Al-Quran, sunnah, ijma' dan asar sebagian sahabat. Maka jika keadaannya demikian, fahadhihi bid'ah dhalalah, maka inilah yang disebut bid'ah dhalalah yang menyelisihi Al-Quran, sunnah, ijma', athar sebagian sahabat. Wa bid'atun, bid'ah yang kedua, lam tukhalib syai'an min dalika, yang tidak menyelisihi Al-Quran, sunnah dan asar para sahabat itu masih ada yang dibuat sandaran. Fahadhihi qad takunu hasanatan. Ingat ini ya, dengarkan ini Pak Haris. Fahadhihi qad takunu hasanatan, ini adalah bid'ah yang baik. Ya, bukan langsung bid'ahnya itu jelek, tidak. Qad takunu hasanatan, ini terkadang menjadi bid'ah yang baik. Liqauli Umar, karena ada perkataan Sayyidina Umar lah ini. Ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Nah, bukan berarti ini Pak Haris, Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah mengkiaskan dirinya terhadap Sayyidina Umar. Bukan Pak Haris, pahami ini. Tapi Imam Syafi'i menyatakan, menjelaskan bahwa adanya bid'ah hasanah karena beristimbat, beristidlal terhadap qaulnya Sayyidina Umar. Bukan mengkiaskan dirinya dengan Sayyidina Umar. Ayolah Pak Haris, kalau tidak paham jangan ngomong kok. Ya, sehingga ayo ikhwah, jalan salaf itu sangat jelas dan gamblang. Nah, betul, saya setuju 100%, bahkan 1000%, kalau perlu lebih 1.000.000% lah. Saya sangat setuju bahwa jalan salaf itu adalah jelas gamblang, tapi yang gelap adalah jalanmu Pak Haris.